Selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam pelajaran sekolah sahabat kita, PowerPoint. Tema besar sepanjang triwulan ini masih ingat kan? Temanya adalah rahmat Allah adalah sebuah pemberian. Kita sudah belajar beberapa sahabat, kita masuk sekarang pada sahabat yang ke-11. Sahabat 11 dengan judul yang diberikan adalah Allah beserta kita. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah bersama-sama dengan kami, Tuhan telah memelihara kami. Kami bersyukur kami boleh melanjutkan pelajaran sekolah sahabat PowerPoint kami pada saat ini. Tuhan kiranya boleh memberkati kami, agar kami boleh dapatkan berkat daripada pelajaran ini, kami boleh mengerti, bahkan kami boleh menerima pelajaran ini dengan baik. Ampuni segala dosa kami, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih ingat gak kalian kalau ada satu pengalaman yang kalian rasakan pada waktu menghadapi mungkin soal ada PR atau soal guru kasih di sekolah kemudian kalian bingung, wah ini sulit bener nih, nggak ngerti gitu ya. Tanya teman nggak tahu juga tanya yang lain nggak tahu juga, sampai akhirnya guru kita itu menerangkan kembali, diterangkan ini loh gini jalannya, hasilnya seperti ini. Baru kita iya ya, baru semuanya teriak Demikian juga kita dengan Tuhan. Kadang-kala kita tidak mengerti jalan Tuhan. Kadang-kala kita tidak mengerti apa maksud Tuhan bagi kehidupan kita. Kalian anak-anak PowerPoint mungkin dulu hanya pokoknya naik kelas 1, kelas 2, kemudian terus kelas 5, kelas 6 lulus kemudian lanjut SMP dan cita-cita kalian berikutnya. Kadang-kadang kita menghadapi banyak kesulitan yang sebenarnya kita tidak mengerti. Tapi begitu melewati kesulitan itu baru kita katakan, ini maksud Tuhan ya. Baru kita mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan di dalamnya. Demikian juga pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini memberikan kepada kita. Apa maksud Tuhan bagi kita di dalam menyelamatkan kehidupan kita atau umat manusia. Umat manusia kadang-kadang tidak mengerti apa maksudnya. Kita sudah belajar sahabat lalu bahwa Yusuf Maria berani ambil risiko. Kemudian mereka menerima untuk menjadi orang tua daripada Yesus. Kemudian pada saat ini kita mempelajari begitu Yesus lahir, maka banyak tanda-tanda yang diberikan. Ayat inti kita yang diambil pada saat ini atau ayat hafalan kita terdapat dalam Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11 dari New International Version katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pelajaran kita diambil dari buku Lukas. Nanti baca kembali pelan-pelan. Maka buku Lukas menerangkan bahwa pada waktu para gembala lagi belajar, lagi berbincang-bincang mengenai kelahiran bayi dan lain sebagainya, mereka sedang bincang-bincang juga mengenai bagaimana keadaan nubuatan-nubuatan. Mereka sudah sedang berbincang-bincang mengenai banyak hal dengan langit yang menjadi atap malam itu bagi mereka. Tiba-tiba mereka lihat ada terang yang bercahaya bagi mereka. Kemudian katakan mereka takut. Mereka takut, tapi mereka lihat seorang malaikat datang dan mengatakan jangan takut. Dalam pelajaran kita katakan
Sebab sesungguhnya aku memberitakan bagimu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tandanya dikasih tahu, kamu pergi dan menjumpai seorang bayi dibungkus dalam lampin dan terbaring di dalam palungan. Dalam lampin, terbaring dalam palungan. Pada waktu mendengar suara malaikat itu, maka dikatakan mereka itu begitu senang, mereka begitu bersuka, mereka begitu memuji memuliakan Tuhan. Katakan bahwa suara kata-kata itu bagaikan musik yang sangat indah. Kemudian mereka pun berjalan mencari apa yang dikatakan oleh malaikat itu sesuai dengan bintang yang mereka lihat yang mengarah ke tujuan yang mereka inginkan. Pelajaran kita memberikan akhirnya mereka bertemu, ya, dan mereka melihat bayi tersebut. Yesus yang lahir ke dunia ini 8 hari kemudian, katakan, maka ada upacara khusus, yaitu upacara penyunatan dan memberi nama. Pada waktu memberi nama, kita tahu memberi nama kan biasanya ada turunan-turunan gitu ya. Ini tiba-tiba namanya siapa ya? Katakan Yesus. Loh, kok gitu? Nggak ada turunan kita yang namanya seperti itu. Ya. Tapi katakan tidak, namanya adalah Yusuf dan Maria. Katakan namanya adalah Yesus. Dan Yesus setelah 40 hari, dia juga dibawa ke Ka'bah untuk penyerahan bayi. Ya. Jadi 40 hari penyerahan bayi, imam kita tahu ceritanya bahwa imam menerimanya, kemudian juga ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui siapa sebenarnya ini, ya, yang mereka ingin doakan agar boleh bertumbuh dengan baik. Akhirnya penyerahan itu pun dilakukan. Pada waktu penyerahan itu dilakukan, maka mereka sangat bersuka. Sekarang telah lahir Yesus, Immanuel, itu Allah beserta kita. Menandakan bahwa Allah ada sekarang, sudah datang dia dari surga, menjelma menjadi manusia, dan dia akan menyelamatkan kita umat manusia. Pertanyaan yang diberikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita adalah, kita ini seperti siapa? Maksudnya, seperti orang-orang yang bukan para gembala itu, yang tidak mengenal Yesus, orang-orang yang sebagian dalam Ka'bah pada waktu penyerahan bayi, yang tidak mengenal Yesus juga, atau kita adalah anak-anak yang mengenal Yesus dengan baik. Pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini mengajak kita, mari kita mengenal Yesus dengan baik, agar Allah boleh beserta dengan kita. Jangan pernah takut, itu satu pemberian yang besar, itu satu hal yang luar biasa. Terima Yesus, pegang Yesus, berjalan bersama Yesus, karena Allah selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan boleh memberkati kita semua. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Terima kasih atas pemberian Yesus Kristus yang datang ke dunia ini dan menyelamatkan kami umat manusia. Kami terima kasih atas pengorbanannya. Tuhan kiranya boleh bersama-sama dengan kami dalam segala aktivitas kami, juga sepanjang kehidupan kami. Memberkati semua anak-anak PowerPoint, berikan selalu kesehatan, berikan kekuatan secara fisik. Karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.